Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita akan share ke teman-teman informasi yang pasti teman-teman juga tunggu ya, terkait dengan sekolah-sekolah pelaksana kurikulum Merdeka di tahun pelajaran terbaru 2023-2024 dan ini resmi ya, sudah terdata di kementerian dan sekolah-sekolah yang bisa mengimplementasikan ya untuk kurikulum Merdeka ini sudah terdata juga lengkap ya, semua sekolah di Indonesia ini lengkap ya, teman-teman sekalian ya. Dan terkait dengan pilihannya, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, kita akan sedikit kupas lagi ya, barangkali teman-teman belum paham, tapi seperti biasa kita intro dulu. Baik sahabat sekalian, terkait dengan 3 pilihan, tentu teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Pertama ada mandiri belajar, lalu ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ketiga-tiganya ini adalah sebuah opsi pilihan sekolah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi sekolah-sekolah bisa mengikuti perkembangan terkini terkait dengan kurikulum atau dengan kata lain menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun pihak manapun ya. Kalau mungkin teman-teman sekolahnya ada paksaan harus pakai kurikulum Merdeka ya, itu berarti tidak sesuai dengan kaidah atau maksud dari pemerintah ya. Nah, jadi secara mandiri. Nah, secara mandiri ini teman-teman sekolahnya ada mandiri belajar. Jadi kalau mandiri belajar ini masih menggunakan struktur kurikulum 2013 jelas ya. Kemudian dalam pelaksanaannya bisa menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Nah, kalau mandiri berubah ini sudah full menggunakan kurikulum Merdeka, namun masih menggunakan berbagai modul ya, perangkat-perangkat yang disediakan oleh pemerintah. Nah, mandiri berbagi ini full kurikulum Merdeka. Yang membedakan antara mandiri berbagi dan mandiri berubah ini adalah mandiri berbagi memiliki sebuah komitmen, memiliki sebuah kesepakatan secara intern di sekolahnya dan anggota tim di sekolahnya, warga sekolahnya untuk senantiasa membagikan praktik-praktik baik kepada satuan pendidikan di sekolah lainnya. Baik teman-teman, kalau teman-teman mungkin belum tahu untuk mengecek ya, teman-teman bisa langsung saja masuk di portal kurikulum.kemdikbud.go.id. Alamatnya ini ya. Nah, setelah diklik, nanti teman-teman akan muncul lihat SK pelaksana IKM di sini ya, tampilan di sini. Silakan bisa diklik lihat SK pelaksana IKM ya, diklik dan nanti setelah diklik teman-teman akan tampil SK kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini resmi teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, lengkap ini diputuskan terkait dengan sekolah-sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka ya. Nah, di sini teman-teman sekalian juga perlu diketahui ya bahwa beberapa poin-poin penting di sini terkait dengan keputusan ya, kita pindah dulu slide di sini. Nah, ini biar lebih besar ya. Ya, kita sedikit ya, ini informasi penting ya keputusannya ya, menetapkan sekolah-sekolah pelaksana kurikulum Merdeka. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu ya, kelas-kelas yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ketika kita lihat ya, untuk PAUD ya usia 5 sampai 6 tahun, kemudian SD dimulai dari kelas 1 dan 4 ya, kemudian SMP mulai dari kelas 7, SMA mulai dari kelas 10. Itu. Nah, berikutnya juga terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini ya, PAUD ya peserta didik 4 sampai 6 tahun ya, SD, MI kelas 1, 2, 4, 5 ini bagi sekolah-sekolah yang tahun lalu telah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, atau dengan kata lain telah menggunakan kurikulum Merdeka di tahun yang berlalu kemarin ya, tahun ajaran kemarin dan tahun depan, otomatis yang kemarin sudah melaksanakan di kelas 1 dan 4 tinggal naik, tambah kelas 1 dan kelas 2. Jadi seperti itu, ya. Kemudian sama untuk tingkat SMP, SMA juga kelas 7, kelas 10 berarti tinggal naik satu tingkat 7, 8, 10, 11. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jelas ini dan lampirannya nanti akan ada pembeda teman-teman ya. Satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran ini. Jadi mulai ya. Nah, jadi baru baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka ini ya di tahun ajaran 2023-2024 ya akan terdata dan juga nanti sekolah-sekolah ya satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan dan istilahnya
melanjutkan ya, nanti juga akan datanya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ada 5.275 halaman ya, bayangkan teman-teman. Kalau teman-teman mengecek ya halamannya ini, ya ada 5.200 sekian halaman ini, nanti mungkin bisa 1 bulan baru selesai teman-teman untuk mengecek ya nama sekolahnya ya. Caranya gampang teman-teman, kalau mungkin menggunakan aplikasi PDF pembuka, silahkan dicari tombol pencarian. Kalau dalam video ini kami menggunakan Internet Explorer ya, Internet Explorer ini ya bawaan dari Windows. Jadi bisa tekan Ctrl F. Ya, teman-teman menggunakan Google Chrome juga sama ya. Tekan Ctrl F nanti akan muncul pencarian di sini. Nah, silahkan teman-teman bisa diketikkan ya nama daerahnya atau nama sekolahnya ya. Jadi nanti ketika dicari ya misalkan ini nama sekolahnya eh, Bunga. Nah, nanti akan tampil teman-teman ya nama sekolah yang mengandung kata kunci yang teman-teman ketikkan seperti ini ya, bunga ini ya, dan seterusnya. Atau mau secara spesifik juga bisa ya, SD, negeri misalkan. Nah, di negeri apa? SD negeri Tanah misalkan. Nah, nanti akan, menampilkan, nah ini muncul ya, ada dan seterusnya seterusnya. Jadi itu sedikit tips ya, untuk teman-teman lebih memudahkan dalam mencari nama-nama sekolahnya ya, karena sekali lagi 5.000 halaman ini banyak sekali kalau teman-teman mengecek satu persatu ini, wah sangat ini ya. Nah, itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekolahnya atau Bapak Ibu guru, sahabat semuanya, sahabat Skopedia dimanapun berada, kalau mungkin belum begitu paham, belum begitu familiar dengan kurikulum Merdeka, sebenarnya di portal Kurikulum Merdeka ini ya, itu ada informasi yang sangat bermanfaat ya. Ada pelajari lebih lanjut di sini. Jadi teman-teman bisa mempelajari terkait kurikulum Merdeka itu karakteristiknya apa. Di sini ada ya pengembangan soft skill, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel ya, dan juga ada proyek profil, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga ada alur memahami ya. Jadi teman-teman harus memahami garis besar ini ya, garis besar kurikulum Merdeka, memahami pembelajaran dan asesmen, mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan ya atau dokumen satunya, lalu memahami dan mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kami rencanakan mulai dari tahun ajaran yang akan datang, tahun ajaran baru nanti, Schoolpedia akan menyelenggarakan pelatihan atau mengadakan event pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nanti kita bahas mulai dari garis-garis besar kurikulum Merdeka itu seperti apa, kemudian pembelajaran dan asesmen seperti apa, KOSP seperti apa, hingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti apa. Bila mana teman-teman ingin mendapatkan ya, dan kami akan nanti sediakan skemanya. Tapi berikan respon dulu, jika video ini bermanfaat silahkan berikan like ya. Jika kurang bermanfaat silahkan berikan komentar masukan untuk kebaikan lebih baiknya lagi ke depannya di Schoolpedia. Sampai jumpa di video kami berikutnya.